kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian hidup. Yang kedua adalah menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, itu menumbuh kembangkan potensi setiap peserta didik serta secara optimal melalui komunitas pembelajaran bermutu. Kemudian yang keempat adalah melahirkan generasi muda yang penuh kasih, ramah, peduli, disiplin, dan nasionalis, serta wawasan global. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan kepedulian bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Kemudian di Baga kita melakukan pelayanan pendidikan di sekolah Yayasan Badi Kudus. Yang pertama adalah memandang semua siswa cerdas, jadi semuanya adalah cerdas. Yang kedua adalah melejitkan setiap siswa sesuai dengan kecerdasan uniknya. Jadi kita menyadari bahwa setiap siswa itu cerdas dan unik. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan memotivasi. Kemudian yang keempat adalah membuat guru semakin kreatif dengan lesson plan-nya. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah orang tua semakin memahami anak-anaknya. Yang terakhir adalah membuat sekolah benar-benar unggul, karena berbagai programnya yang bermutu dan relevan bagi perkembangan semua talenta yang dimiliki oleh siswa. Jadi ciri khas yang unik. Ciri khas yang unik untuk anak yang berbakat. Yang pertama adalah memberikan ruang untuk keberbakatan atau mendeteksi, menghargai, dan membina. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga dalam proses pendidikan, mengaitkan keberbakatan dengan kebutuhan atau profesi di pabrik. Kemudian berikutnya adalah memiliki guru yang memberikan perhatian. Jadi paradigma BP menjadi talent developer. Kemudian berikutnya adalah melibatkan orang tua atau ahli. Nah, jadi kita input dari kita itu yang pertama adalah unik dan cerdas. Kemudian yang kedua kita menyadari bahwa siswa itu adalah beragam kemampuan. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya adalah citra Allah atau gambaran Tuhan. Kemudian yang kita strategi ya, yang pertama itu adalah untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai potensi yang maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah individualisasi rencana pendidikan atau di sini adalah nanti orientasi hidup. Jadi ada life skill-nya. Berikutnya adalah berpusat pada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan karakter dan kecakapan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah guru yang berkomitmen ya dan bersemangat. Jadi berkomitmen gurunya, berkompeten itu, kemudian bersemangat. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan dan acara yang efektif dan relevan untuk mengembangkan bakat. Nah, kemudian outputnya, jadi yang kita tuju, yang pertama itu adalah semua siswa yang kita bimbing adalah beriman. Kemudian yang kedua adalah cerdas sesuai dengan talenta. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Kemudian yang keempat adalah berkarakter. Kemudian yang terakhir adalah cinta Indonesia. Nah, apa yang kita persiapkan? Jadi persiapannya nanti kita akan membuat dari kondisi seperti ini, maka kita akan membuat dari manfaat PTM. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu PJJ bukan kemauan kita. Jadi memang banyak nanti adalah pembelajaran yang hilang ya.
Maka ya mau tidak mau, ya kita mau tidak mau, ya memang harus seperti itu. Ada sesuatu yang memang kurang ya. Jadi kita rencananya kalau udah situasinya itu pas, kita akan mengadakan PTM. Jadi tatap muka, tatap muka. Kemudian mengumpulkan informasi. Selama ini kita masih mengumpulkan informasi terkait dengan PTM. Kemudian nanti ada tujuannya, kedua tujuannya adalah memaksimalkan potensi siswa. Kemudian berikutnya adalah membangun komitmen untuk PTM. Jadi kita lihat nanti seperti apa, kita berkomitmen untuk itu. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi saat ini, ya. Jadi mengecek budaya dan iklim untuk PTM. Kemudian yang ketiga adalah hal positif yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah menyusun daftar kebutuhan untuk PTM. Nah, nanti ini mungkin akan disinggung oleh Pak Sibri seperti apa nanti untuk persiapan PTM. Berikutnya kemudian adalah untuk kedepannya itu kita mempertahankan hal yang positif yang ada. Berikutnya adalah menerapkan sasaran untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan master plan atau rencana tindakan. Yang keempat adalah melaksanakan program. Implementasinya yang kita rencanakan adalah dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita rencana memang kita di waktu dekat kemungkinan akan walaupun tidak penuh, jadi mungkin separuh di rumah atau separuh di sekolah gitu. Ini adalah mengadakan pembelajaran di kelas. Kemudian berikutnya adalah melalui kegiatan eskul. Ya, jadi eskul ya yang sudah kita mulai saat ini bina iman. Jadi yang bisa dilaksanakan untuk saat ini bina iman, kemudian ada pramuka. Kemudian yang membutuhkan fisik itu artinya nanti kemungkinan direncanakan di semester 2, tetapi nanti kita lihat seperti apa. Kemudian melalui kegiatan pengembangan karakter dan keterampilan. Kemudian yang berikutnya adalah melalui aneka event. Jadi ada beberapa event nanti, ya mungkin juga masih secara daring, jadi tidak bisa secara offline. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan talenta dan kelebihan. Yang pertama nanti adalah menentukan tes. Jadi ada di sini tes bakat, kelebihan, dan yang mungkin itu ada yang kita dapatkan adalah kelebihannya seperti apa dan kita kembangkan. Kemudian ada psikotes di kelas 10 nanti. Berikutnya adalah mencari data pendukung. Berikutnya adalah menemukan kekuatan, talenta, dan minat setiap siswa. Kemudian rencana tindakan untuk siswa. Berikutnya adalah yang keenam adalah menjamin mutu, inovasi, pengembangan berkelanjutan. Jadi kita tetap mengadakan evaluasi kegiatan, kemudian yang berikutnya adalah memantau kemajuan. Jadi kita memantau kemajuan dari kegiatan-kegiatan itu. Semoga itu bermanfaat. Kalau nanti tidak bermanfaat dan tidak bermakna, ya kita kurangi. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka terhadap inovasi. Yang terakhir adalah pengembangan berkesinambungan. Ya, jadi kita menyadari bahwa anak-anak butuh tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang berdasarkan nilai di lingkungan yang positif dan aman. Dan kasih sayang dan penghargaan yang timbal balik di mana anak-anak dipandang sebagai individu yang mampu belajar, membuat pilihan-pilihan sosial secara sadar. Nah, sekarang untuk kecakapan hidup. Jadi kecakapan hidup nanti ada yang umum dan ada yang spesifik. Jadi yang pertama di situ adalah kecakapan personal. Jadi personal itu adalah jadi siswa ya kemampuan siswa atau seseorang untuk menolong dirinya dalam menuntaskan tugas yang dihadapi antara lain misalnya kesadaran diri, inisiatif, dan kemandirian. Nah, kita membangun seperti itu. Kemudian yang kedua di situ adalah kecakapan sosial. Jadi proses pembelajaran yang ditekankan adalah bekerja sama dalam kelompok, ya dalam kelompok belajar,
Jadi kecakapan sosial juga meliputi kemampuan untuk bertanya, jadi kemampuan menyampaikan pendapat, dan kemampuan menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kecakapan spesifik adalah kecakapan akademik. Ya, akademik itu merupakan kemampuan berpikir ilmiah. Jadi kalau SMA itu berpikir ilmiah meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel, merumuskan masalah, kemudian membuat hipotesis, kemudian membuat definisi operasional yang variabel, serta merancang dan melakukan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan yang atau keingintahuan. Jadi kalau SMA itu harus keinginan tahunya besar. Kemudian kecakapan vokasional. Jadi ini adalah keterampilan sebenarnya. Jadi kecakapan contohnya adalah kecakapan kejuruan, ya. Kemudian dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu, ya, atau di dalam masyarakat. Lebih cocok lagi nanti individu akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotorik. Nah, ini di SMA itu ada namanya pelajaran kewirausahaan. Jadi di sini nanti akan diajari, ya, akan dituntut jadi siswa untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan atau berlandaskan nanti keterampilan. Nah, kemudian untuk life skill-nya, ya, di YBHK itu yang pertama adalah komunikasi. Jadi diharapkan siswa, ya, itu berkomunikasi dengan baik dan benar, ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi diri. Jadi kalau di SMA itu karena SMA adalah sebagai dasar untuk nanti kuliah. Jadi kalau sekolah di SMA pasti nanti tujuannya adalah kuliah. Jadi ada motivasi diri. Jadi siswa diharapkan untuk mencapai yang maksimal. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Yang keempat adalah orientasi hidup, ya. Jadi yang kelima adalah penyelesaian masalah. Nah, ada 7 nilai yang kita bangun di YBHK, ya. Jadi sekolah-sekolah di YBHK itu ada nilai, ya, core value-nya. Yang pertama adalah kasih, kemudian bersyukur, kemudian disiplin, kemudian kerjasama, kemudian ketangguhan, kemudian inovasi, kemudian kejujuran. Nah, nilai ketujuh ini mungkin kita akan karena PJJ kita akan mengukuhkan, misalnya disiplin. Nah, disiplin apa saja? Nah, itu nanti kita akan lihat. Misalnya untuk waktu, seperti itu. Tetapi ketujuhnya nanti akan kita tuju secara bersama-sama. Jadi kita membiasakan nanti 7 nilai itu akan pelan-pelan, ya, terutama untuk siswa baru, ya. Kalau dari sekolah yang feeder mungkin dari VIA ini udah biasa seperti ini, ya. Jadi kita tinggal menambahkan atau membiasakan lebih dalam lagi. Kemudian untuk guru karyawan, jadi guru dan karyawan itu yang pertama menciptakan disiplin kerja semakin bertanggung jawab sebagai suatu teamwork. Jadi evaluasi dan koordinasi setiap akhir bulan. Kemudian yang kedua adalah menciptakan hubungan kekeluargaan yang semakin intim dan terbuka. Salah satunya yang kita lakukan, salah satunya adalah karena masa pandemi, ya, arisan. Yang ketiga adalah mengusahakan kehidupan spiritual berkelompok, ya, atau kelompok spiritual kelompok yang sehat dan positif, ya. Kita doa bersama, misa, kur, dan rekoleksi. Lanjutannya adalah dengan disiplin kerja yang tinggi, guru diharapkan semakin menghayati dan menekuni profesi atau etos kerja. Yang berikutnya adalah semakin profesional dan kreatif. Yang terakhir adalah terciptanya pola kerja yang mapan sehingga kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini saya ngambil salah satu dari budaya di SMA Viani, itu adalah disiplin. Disiplin itu meliputi yang pertama adalah tertib. Ya. Tertib artinya yang pertama adalah waktu. Misalnya anak untuk mengikuti pembelajaran, berarti nanti tertib dari waktu berkumpul atau di pertemuan dengan wali kelas, kemudian pelajaran-pelajaran berikutnya tiap sesi nanti ikut. Jadi kalau misalnya ikut juga ada nanti tepat waktu.
Kemudian berpakaian secara rapi sesuai dengan nanti tata tertib kita. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat seperti apa itu. Kemudian tertib tugas. Nah ini, jadi tugas nanti akan setiap guru pasti ada. Jadi mohon Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu sekalian orang tua nanti mengecek atau mendampingi siswa untuk tugas ini. Jadi tugas biar nggak menumpuk, jadi setiap ada tugas diselesaikan dengan waktu yang tepat. Tertib secara tugas. Kemudian bersih, jadi bisa bersih diri, kemudian lingkungan, dan kebersihan. Kemudian disiplin yang ketiga adalah sehat. Artinya pribadi sehat, kemudian sosial juga sehat. Jadi individu dan lingkungan juga sehat. Itu adalah budaya salah satunya yang dilaksanakan atau tuntutan dari SMA Vianney. Kemudian strategi. Jadi strateginya yang pertama adalah menyempurnakan KTSP, kemudian yang berikutnya adalah menyempurnakan penyusunan silabus ya, dan mendalami kerangka dasar kurikulum 2013 untuk kelas 10, 11, dan 12. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan model pembelajaran yang active learning. Jadi ini adalah berpusat pada siswa, kemudian menyenangkan ya di sini, kemudian efektif dan efisien atau efisien dan efektif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang kita rancang. Jadi ada beberapa nanti di sini. Jadi ada kalender pendidikan, tapi ini adalah sifatnya tentatif, bisa ya semoga aja nanti kita tepat waktu ya. Itu yang kita harapkan sesuai yang kita jadwalkan dan kita rencanakan. Nah, untuk Juli ini sudah, jadi seperti ini. Jadi ada kegiatan, jadi mulai ini kan sebenarnya akan mendeteksi kalau lancar, ini akan mendeteksi untuk ekstrakurikuler. Tadi salah satunya adalah kegiatan kalau sekarang yang sudah berjalan itu Pak Sipri. Jadi karena ada nanti untuk kegiatan gereja ya, maka udah ada kegiatan ekstrakurikuler Bina Iman. Kemudian tanggal 30 ini adalah pertemuan orang tua atau wali kelas 10. Kemudian bulan Agustus, nah seperti ini. Jadi tanggal 2 pasti nanti pelaksanaan, tetapi ini ternyata sudah melaksanakan, Pak Sipri sudah lanjut ya. Kemudian yang ketiga, ini tanggal 3 bisa dilihat di sini. Sampai nanti, nah rencananya ini adalah yang tanggal 27 kita akan mengadakan psikotes. Nah, jadi ini ada psikotes, nanti salah satunya dari uang kegiatan kelas 10 ini adalah ini psikotes. Berarti Agustus, kemungkinan nanti makanya saya singgung ini, jadi Agustus itu dana sudah digunakan ya, kemungkinan itu tadi ya. Kemudian untuk September nanti ada kegiatan foto. Jadi foto ini kelas 10 dan kelas 12. Jadi untuk nanti rapot ya, kalau kelas 12 itu nanti untuk ijazah dan itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini kita rencanakan untuk, tapi ini kelas 12 rencananya ada retret, tapi juga retretnya nanti adalah online. Nah, seperti apa nanti kita rencanakan itu kan. Kemudian berikutnya, nah ini kelas 11 nanti ada AKM. Jadi kemungkinan ini adalah semi online. Jadi kemungkinan siswa kelas 11 itu nanti akan masuk. Jadi 2 hari ini. Jadi 2 hari kemungkinan masuk karena dianjurkan kalau yang Jakarta itu adalah semi online. Jadi artinya di lab komputer ini adanya. Kemudian mulai tanggal 20 ya, ini ada ulangan tengah semester atau mid ini ya. Ini. Di tanggal 20 itu kita mulai 20 September akan mulai mid semester. Nah, kemudian ini EduFair, jadi nanti akan dilihat seperti apa, apakah September atau mundur. Kemudian di bulan Oktober
Jadi bulan Oktober kita mulai nanti tanggal 1 mulai gelombang PPDB gelombang 1. Tapi bisa juga nanti dimajukan di Agustus. Tapi di dalam acara kita ini adalah tanggal 1 itu dibuka ya, dibuka untuk PPDB gelombang 1. Kemudian ini pembagian mid semester, jadi rapot mid semester itu tanggal 8. Jadi tanggal 8 nanti akan pertama kali kelas 10 nanti akan ketemu dengan rapot ya. Yang pertama itu mid semester. Kita lihat seperti apa untuk pertama kali perkembangan siswa. Kemudian nah ini nanti bisa dibaca ya seperti ini. Kemudian yang November ini ya. Nah, ini mulai nanti ada ulangan umum praktek. Jadi sudah mulai ulangan. Jadi kita ulangan umum itu diawali dengan ulangan praktek semester ganjil. Ini mulai tanggal 15. Kemudian berikutnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 itu nanti ulangan biasanya ini adalah secara online ya, bisa online nanti menggunakan artinya pasti di rumah siswa dimulai tanggal 22. Berikutnya ke bulan Desember, jadi ada nanti bentar di bulan Oktober ini ada gelombang kedua ya, kemudian ada pembagian tadi udah. Kemudian di sini ada momen itu. Jadi ada nanti kegiatan CAP, jadi ini direncanakan tanggal 18, ya, tapi ini yang tadi dikomandani nanti oleh OSIS, pembina OSIS dan OSIS. Kemudian di bulan November, ya November ini, ya. Kemudian Desember, nah di sini lanjutan ulangan umum sampai tanggal 3. Kemudian ada pentas seni lagi, ya, gitu. Kemungkinan ini akan lanjutan. Berikutnya, nah ini pembagian untuk rapot. Jadi pembagian rapot kita lakukan tanggal 17, ini tanggal di hari Jumat. Jadi tanggal hari Jumat Bapak Ibu nanti diluangkan waktunya untuk pengambilan rapot semester ganjil. Liburnya seperti ini, tanggal 20 sampai tanggal 31 di Desember. Pasti lanjutnya nanti di Januari. Kemudian Januari, ya, jadi ini masih ya, ini hari pertama semester genap, artinya tanggal 3 itu sudah masuk. Kemudian ada nanti ya ini untuk misa, jadi misa Sasetiaga di unit Viani. Kemudian perayaan Natal, artinya ini nanti siswa merayakan Natal bersama, mungkin secara daring juga. Kemudian di bulan Februari, nah di sini ya ada kegiatan yang penting di sini, ada bina kelas. Biasanya di sini adalah bina dewasa. Bina dewasa itu dilakukan biasanya pendampingan oleh guru bimbing. Kemudian Maret di sini mulai nanti di sini adalah ulangan mid semester tapi semester genap. Jadi tanggal 13 sudah mulai di sini ya. Kalau tanggal 9 sama tanggal 89 itu untuk bimbingan karya tulis kelas 12 sebenarnya di sini. Nah, kita lanjutkan untuk di bulan April. Di bulan April nanti ini ada perkiraan ujian ini untuk SMP sama ini yang perkiraan ujian akhir untuk SMA ini tanggal 11 sampai 14 perkiraan Bapak Ibu. Kemudian di Mei jadi nanti ada juga ini ada perkiraan SD, kemudian ada praktek. Nah, ini. Ulangan umum kita lakukan nanti ya, sama, artinya sama di sini tanggal 23 mulai. Kemudian di bulan Juni, jadi bulan Juni nanti ada yang ini, jadi ada unjuk prestasi olahraga, ya. Kemudian tanggal 17, jadi tanggal 17 itu pembagian rapot untuk semester genap.
Kemudian dilanjutkan nanti bulan Juli. Jadi bulan Juli nanti akan masuk nanti di 678 itu persiapan MPLS. Jadi untuk kegiatan awal semester, ya, semester berikutnya itu tanggal 12. Begitu Bapak Bu. Kemudian berikutnya, ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sipri di sini. Jadi saya bentar saja nyinggung sedikit. Jadi evaluasi penilaian, jadi menyeluruh mengenai ranah, jadi ada pengetahuan, pemahaman, kemudian sikap. Nah, sikap ini sangat diperhatikan. Kemudian ada praktek, ya, yang sederhana dan transparan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan, ya, pencapaian standar ketuntasan. Nanti akan disinggung oleh Pak Sipri berapa nanti SKBM-nya. Kemudian sosialisasi penilaian dan persyaratan kenaikan kelas dan lulusan. Berikutnya adalah mengembangkan variasi instrumen penilaian baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, upaya yang ditempuh, ya, yang pertama adalah pendampingan BK, kemudian ada seminar motivasi, kemudian berikutnya adalah motivasi dari orang tua atau wali siswa. Pemanfaatan TIK, jadi dalam proses pembelajaran kita agar siswa mampu menyerap sumber-sumber belajar yang variatif serta dapat menyelesaikan tugas manajemennya administrasi dengan cepat. Jadi kita menggunakan TIK. Nah ini, jadi kegiatan yang kegiatan siswa kelas 10. Yang pertama adalah MPLS, kita sudah lakukan. Kemudian yang kedua adalah administrasi sekolah. Terima kasih Bapak Ibu untuk administrasi sekolah, sudah banyak yang menyelesaikan, yang belum ya segera. Berikutnya nanti adalah kegiatan OSIS, jadi ini ada lomba-lomba. Kemudian ada misa Natalan dan kegiatan keagamaan lainnya. Berikutnya adalah belajar di luar kelas. Nah, ini nanti belajar di luar kelas tetap ada, tetapi secara daring. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Tadi sudah saya singgung, kemudian ada psikotes, kemudian ada native speaker. Nah, Bapak Ibu, untuk orang tua, ya, mohon perhatian. Untuk melunasi uang sekolah itu paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulannya melalui rekening virtual. Nah, Bapak Ibu telah menerima nomor virtualnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengangsur uang pangkal dan uang kegiatan sesuai dengan sepakatan, terutama uang pangkal. Kalau nanti yang uang kegiatan akan saya sampaikan berapa nominalnya. Secara rutin dan disiplin bagi yang belum lunas. Berikutnya adalah uang kegiatan dibayarkan bulan Agustus tahun 2021 kelas 10 sebesar yang kita rencanakan itu dari awal 2.500.000, kemudian turun menjadi 1.750.000, sampai saat ini itu adalah 575.000. Nah, ini nanti semoga setelah pertemuan ini akan dibayarkan melalui rekening nanti Paninbank. Kemudian mengingatkan dan memfasilitasi para siswa akan PR, ulangan, tugas, dan lain-lain. Jadi di sini demi terciptanya suasana yang nyaman, itu yang pertama, tamu atau orang tua atau wali murid tidak dibenarkan masuk ruangan guru atau ruangan kepala sekolah tanpa izin. Yang kedua adalah kalau mendapat panggilan dari sekolah, harap datang tepat waktu, dengan berpakaian rapi, sopan, dan baik. Tidak memakai sendal jepit, daster, pakaian tidur, ya, yang itu seperti ini bisa dilihat, ya, dan lain-lain seperti ini. Kemudian bicara ya, secara sopan di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya nanti siswa dilarang merokok. Karena ini siswa sebenarnya sini. Para orang tua wajib menjaga persaudaraan dan nama baik keluarga besar SMA Viani. Nah, ini yang vitamin itu, mohon maaf atau Bapak. Oke.
Kemudian yang berikutnya adalah keputusan rapat, ya, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian berikutnya apabila siswa 2 kali berturut tidak naik kelas dan sama, maka siswa tersebut harus pindah sekolah. Oke. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan kami. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bisa jalan-jalan kita. Bisa KTW di Jogja 2 minggu, oke, jalan-jalan kita enak. Itu jalan kemana? Terima kasih Pak Bruno. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 10, kita sudah mendengar cukup luar biasa presentasinya, dan salah satu yang boleh kita dapatkan dari seluruh presentasi dari kepala sekolah, saya cuma kasih satu poin saja. Disiplin diri merupakan senjata ampuh yang harus dimiliki setiap orang yang mau sukses. Kalau anak-anak kita mau sukses ke depan, mari kita mendorong mereka, memotivasi mereka untuk tetap disiplin diri, memanage diri mereka masing-masing. Itu inti dari apa yang disampaikan tadi oleh kepala sekolah. Dan berikutnya kita masuk pada presentasi dari Wakil Kepala Sekolah Pak Sipri berkaitan dengan tata tertib sekolah yang tadi sudah disinggung pintas oleh Pak Anton. Mohon diperjelas Pak, supaya Bapak Ibu orang tua mungkin akan lebih paham lagi, lebih mengerti lagi presentasi soal tata tertib siswa. Terima kasih. Silakan Pak Sipri. Oke, terima kasih Pak Bruno yang sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kurikulum dan tata tertib. Bapak Ibu orang tua wali murid yang terkasih, selamat berjumpa, selamat bertemu di virtual meeting pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan, atas kehadiran Bapak Ibu yang meluangkan waktu. Saya yakin Bapak Ibu waktu sangat berharga untuk kegiatan-kegiatan, tetapi pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk bersama kami, sekolah, kita bersama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mendampingi anak-anak yang sudah dipercayakan kepada sekolah. Jadi orang tua adalah tangan pertama untuk mendampingi, untuk mendidik anak-anak, dan pihak orang tua sudah menyerahkan ke sekolah, maka kita bersama-sama, lembaga sekolah dan juga lembaga keluarga, mendampingi para siswa supaya mereka mencapai impian, keberhasilan, dan kesuksesan mereka. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa menit, moga-moga 20-30 menit ya. Nanti MC ingatkan saya seandainya saya melebihi batas waktu ini. Memang banyak hal yang sudah saya siapkan, tetapi kita akan cepat-cepat saja. Kemudian materi ini akan saya share ke grup siswa. Semoga para siswa akan menyampaikan ke orang tua ya. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat tayangannya. Oke, tadi sudah disampaikan tentang profil output. Jadi para siswa yang sudah diterima di sekolah kami, di sekolah SMA Vianney, sekolah kita, tentunya kita mendidik mereka, mendampingi mereka, agar pada akhirnya mereka memiliki 4 hal ini: beriman, cerdas, kreatif, dan integral.
Apa artinya beriman? Artinya beriman bahwa mereka bisa menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang adalah unik. Jadi Tuhan tentunya menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan para siswa bisa menyadari itu dan mampu mengembangkan potensi diri yang ada pada dirinya. Kemudian beriman artinya dia mampu bersyukur sebagai makhluk Tuhan, mampu bertindak baik, mampu bersikap baik, dan mampu menghayati dalam kehidupannya. Jadi beriman itu bukan soal agama ya, agama itu ritual-ritual, tetapi beriman itu langsung kepada sikap perilaku hidup. Semoga dengan pendampingan kita, orang tua dan para guru, anak-anak bisa menjadi makhluk Tuhan yang beriman, dan juga mereka juga memiliki kecerdasan. Jadi kecerdasan baik bisa berpikir, berargumentasi, dan juga bisa berpikir secara jernih sebagai makhluk Tuhan itu. Kemudian mereka juga diharapkan menjadi orang-orang yang kreatif. Dia bisa belajar, kemudian bisa berinovasi, bisa memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang manusia. Kemudian yang terakhir tentunya integral, dia bisa menghargai orang lain, kemudian bisa tekun belajar, dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi sudah disampaikan bahwa di kurikulum kita tentunya ada 3 sikap yang dituntut atau diajarkan, dibina, dibimbing untuk para siswa kita, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada sikap spiritual, itu menyangkut hubungan dengan Tuhan, sikap sosial menyangkut hubungan dengan orang lain. Kemudian di kurikulum kita, kurikulum 2013, ada beberapa kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran wajib, A, B, kemudian kelompok peminatan, ada matematika, ilmu alam, ilmu sosial, lintas minat, dan muatan lokal, serta pengembangan diri. Jadi ada 6 kelompok ini yang diharapkan para siswa kita dibimbing, dibina sesuai dengan kemampuan atau minat, sehingga mereka memiliki kecakapan hidupnya. Kemudian bagi para siswa yang memilih peminatan matematika dan ilmu alam, ini ada beberapa bidang studi, ada kelompok A itu ada 6 bidang studi dengan jumlah jam pelajaran per minggunya, ada kelompok B juga ada di 3 mata pelajaran, kemudian kelompok C itu peminatannya, peminatan IPA itu ada matematika, biologi, fisika, kimia, kemudian lintas minat di IPA itu kita mengambil ekonomi, jadi kita anggap ekonomi penting bagi para siswa sehingga kita mengambil lintas minat bagi kelas IPA ya. Kemudian ada informatika, bimbingan konseling, dan pramuka, karena pramuka itu merupakan pelajaran eskul wajib ya. Kemudian untuk ilmu pengetahuan sosial ada beberapa pelajaran hampir sama ya untuk kelompok A dan B. Yang beda itu di kelompok C ya, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Sementara lintas minatnya untuk kelas IPS itu bahasa Inggris. Jadi sehingga yang IPS itu bahasa Inggrisnya 4 jam, yang wajib 2, dan yang lintas minat itu tambah 2 sehingga 4 pelajaran. Yang lain itu sama ya. Kemudian kita juga ada remedial bagi para siswa yang belum tuntas sesuai dengan KKM kita. Jadi kita menetapkan KKM 75, maka para siswa diberi kesempatan untuk remedial. Jadi remedial itu sifatnya wajib bagi para siswa supaya nilainya tuntas ya. Kemudian KKM bagi kita di SMA Via ini sudah menetapkan KKM semua mata pelajaran itu sama ya, 75. Jadi minimal siswa mendapatkan nilai 75, maka siswa tersebut sudah tuntas. Sementara di bawah pasti dia belum tuntas ya. Kemudian untuk interval predikat, jadi KKM tadi 75, maka nilai siswa 91 sampai 100 itu dia mendapatkan predikat sangat baik atau A. Kemudian 83 sampai 90 itu baru B ya. Walaupun dia 90 kelihatan tinggi tapi masih B karena kita KKM 75. Kemudian 75 sampai 82 itu predikatnya C. Sementara di bawah 75 maka para siswa itu tidak tuntas atau kurang.
Kemudian tentang peminatan penjurusan SMA Vianney, memang kita di sini hanya 2 penjurusan atau 2 peminatan, yaitu matematika ilmu alam (MIA) atau IPA dan ilmu sosial IPS ya. Jadi ketika para siswa mendaftar di SMA Vianney, kami sudah meminta para siswa untuk memilih jurusan atau peminatan mana, dan para siswa sudah menentukan yang kelas 10 ini, sehingga pada akhirnya kita mempersilakan atau menerima apa yang sudah dipilih oleh para siswa, peminatan IPA dan peminatan IPS ini. Sehingga di kelas 10 ini ada 4 kelas ya, ada 4 kelas. 2 kelas yang para siswa yang memilih peminatan IPA dan 2 kelas yang memilih peminatan IPS. Jadi peminatan ini ditentukan dari kelas 10 dengan melihat nilai rapor, nilai US SMP, dan juga tes penjurusan. Jadi para siswa kami sudah meminta mereka untuk menuliskan nilai rapornya, nilai US SMP, dan tes penjurusan. Dan kami sudah menempatkan mereka sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan oleh karena itu, untuk semoga para siswa kelas 10 ini tetap sesuai dengan minat yang mereka sudah pilih tadi. Jadi seandainya kalau merasa tidak cukup di IPA, itu paling lambat hanya sampai di penerima rapor tengah semester ganjil bulan September, itu mereka boleh beralih dari IPA ke IPS ya. Jadi semoga para siswa IPA tetap ya sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian untuk kriteria kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi para siswa sudah mengikuti pembelajaran selama 2 semester, kemudian nilai sikapnya baik minimal, kemudian menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian nilai sikap tadi baik, kemudian kehadiran peserta didik minimal 90%. Jadi untuk kehadiran para siswa, kita sudah sepakati Bapak Ibu Guru bahwa para siswa yang hadir di Meet atau juga Zoom dalam kegiatan pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru dianggap hadir. Kalau tidak hadir di pertemuan Zoom atau Meet, maka dianggap tidak hadir. Kemudian nilai kurang dari KKM maksimal 2 mata pelajaran. Jadi yang tidak tuntas di bawah 75 hanya 2 mata pelajaran, yang lain harus tuntas. Ini contoh di rapor nanti Bapak Ibu akan melihat menemukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Misalnya nilai 95 tentunya predikatnya A, 75 C, kemudian keterampilan 86 itu B, kalau 70 sudah D. Nanti di rapor Bapak Ibu akan lihat angka-angka dan predikat serta deskripsinya, penjelasan materi-materi yang akan diperoleh para siswa. Kemudian beberapa tata tertib PJJ, jadi kita saat ini masih PJJ karena pandemi masih. Memang kita sudah rencanakan PTM, tetapi COVID-19 ya masih cukup berat sehingga kita masih saat ini mengikuti pembelajaran online atau PJJ. Yang pertama, tata tertib ini, yang pertama siswa wajib mengikuti KBM sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, ditetapkan, diberikan kepada para siswa. Kemudian yang kedua, siswa wajib hadir dalam kelas online, baik Meet atau Zoom, sebagai bukti kehadiran. Jadi Bapak Ibu Guru akan mengabsen kehadiran para siswa melalui kehadiran para siswa di Meet atau Zoom. Kemudian yang ketiga, siswa wajib membuka kamera pada saat mengikuti KBM kecuali ada kesepakatan lain dengan Bapak Ibu Guru. Jadi memang kita berusaha untuk melatih para siswa supaya membuka kamera ketika mengikuti kegiatan KBM supaya kita bisa memantau ya. Memang kita tidak sepenuhnya bisa memantau para siswa. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua kalau ada di rumah, bisa juga memantau para siswa kita ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan pemakaian seragam. Kemudian yang kelima, siswa wajib mengikuti KBM sesuai media sarana yang ada
mungkin yang biasa kita lakukan di Vianney yaitu menggunakan Google Meet ya. Jadi sudah melekat di GCR. Bisa juga ada Zoom. Kemudian tugas-tugas bisa juga ada di GCR, Google Classroom atau CBT atau aplikasi lain sesuai dengan arahan guru. Kemudian yang keenam, siswa wajib mengirimkan tugas tepat waktu. Jadi keterlambatan tentunya mempengaruhi nilai. Jadi Bapak Ibu guru tentunya akan memberikan batas waktu pengiriman tugas-tugas. Yang berikut 7, siswa wajib mengikuti program yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang ke-8, siswa dapat berkonsultasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas apabila menemui kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita terbuka bagi para siswa, orang tua berkonsultasi atau menyampaikan keluhan-keluhannya. Kemudian yang ke-9, siswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat kelas online berlangsung. Jadi diharapkan para siswa kita memang fokus untuk kegiatan pembelajaran, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Jangan sampai ada ketika KBM, ada yang chatting yang lain, atau juga ada kesibukan-kesibukan yang lainnya. Jadi mohon kita Bapak Ibu guru dan juga orang tua, kita bisa bekerja sama mendampingi anak-anak kita ini supaya mereka benar-benar mengikuti kegiatan KBM itu dengan baik. Jadi jalinan kerjasama kita tentunya memudahkan atau juga dalam mendampingi para siswa kita. Jadi yang terakhir, pemantauan PJJ menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Jadi memang kita kalau menggunakan online ini PJJ, memang kita juga sangat terbatas juga ya untuk memantau mereka. Mohon kerjasamanya supaya kita bisa memantau, kemudian para siswa kita bisa berkembang secara optimal kemampuan-kemampuan yang ada pada diri mereka. Jadi kita bangun relasi yang afektif dalam rangka membantu para siswa kita ya. Oke Bapak Ibu, ini saya sepintas saja, nanti semuanya saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu. Nanti kita akan, Bapak Ibu atau para siswa akan membacanya. Di sini ada hak-hak peserta didik ya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ngomong tata tertib ya tentunya ada hak dan kewajiban, dan tata tertib bukan untuk menghukum seseorang, tetapi mengarahkan seseorang untuk bisa berperilaku sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan yang ada, sehingga bisa ya tatanan yang ada itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi ada hak dan juga ada kewajiban yang harus dipenuhi supaya kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik. Ini beberapa aturan umum, kemudian aturan umum juga dari para siswa sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya, paling tidak bisa melakukan, atau juga kewajiban-kewajiban yang baik sebagai makhluk Tuhan tadi. Jadi ini seandainya ini aturan umum kalau sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kita sampai saat ini belum. Nanti seandainya ada izin dari Pemda atau juga mungkin juga orang tua harus mengizinkan juga kalau PTM ini. Seandainya ada PTM maka ada beberapa aturan ini, maka para siswa harus mematuhi protokol kesehatan. Seandainya sudah PTM ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian ya supaya kita terhindar dari COVID ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik wajib mengikuti baik pembelajaran jarak jauh, secara daring atau secara luring jika sudah melakukan PTM atau blended learning. Jadi kita nanti SMA Vianney menyiapkan perangkat alat dalam rangka blended learning ini. Ini beberapa kewajiban atau aturan khusus. Kemudian ini kalau seandainya sudah PTM ya, misalnya prosedur perizinan nanti ada aturan-aturannya ketika sudah PTM ya.
Kemudian hal berpakaian, tadi sudah singgung bahwa walaupun di rumah kita tetap menggunakan seragam. Ini aturan seragam ya untuk SMA Vianney. Di hari Senin itu kemeja putih, celana rok putih ya. Nanti kalau PTM ya mereka menggunakan ikat pinggang, kaos kaki, sepatu ya. Tetapi kalau di rumah ya kemeja atau celana rok ya, putih-putih ya, Senin ya. Kemudian Selasa itu kemeja putih, kemudian abu-abu bawah, Rabu pramuka. Kemudian hari Kamis itu baju kotak-kotak, untuk putra itu ada celana putih. Kemudian hari Jumat itu kemeja batik ya, kemeja batik, celana rok abu-abu. Jadi kemeja batik orang tua yang menyiapkannya sendiri. Kemudian tentang kerapihan model rambut, jadi diharapkan para siswa putra ini rambutnya harus proporsional ya. Kemudian warna rambut sesuai dengan aslinya. Kemudian yang putri, rambut peserta didik putri ditata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Warna rambut juga sesuai dengan aslinya. Jadi jangan sampai cat berubah warna. Memang kemarin saya lihat ada yang pirang, kemudian katanya dia cat hitam ya. Saya bilang ya kalau yang asli pirang ya nggak masalah sih. Jangan sampai yang hitam lalu dicat pirang, itu yang nggak boleh. Ini kalau ada pelanggarannya, nanti Bapak Ibu akan baca sendiri kriteria pelanggaran ringan, kemudian apa saja ya kriteria pelanggaran ringan. Ini kalau sudah PTM juga, kemudian ada kriteria pelanggaran sedang, kemudian ada kriteria pelanggaran berat ya bagi para siswa. Ini ada beberapa poin. Kalau pelanggaran-pelanggaran berat apa saja sudah ditulis, ditentukan di aturan tata tertib ini. Kemudian bagi yang melanggar kan tentunya kita ada mekanisme pembinaan. Ya. Pelanggaran ringannya, mekanisme pembinaan seperti apa, tentunya kita ada prosedur, mekanisme yang kita buat supaya kita bisa mendampingi para siswa. Kalau sudah melanggar tentunya kita akan kembalikan mereka ke ya, jalan yang benar, yang baik, supaya kita sebagai guru juga mendampingi dalam pembentukan karakter anak itu supaya menjadi pribadi yang baik, yang bertanggung jawab. Ini ada pembinaan, mekanisme pembinaan. Jadi kalau sudah PTM bagi para siswa yang terlambat tentunya ada juga aturan atau mekanisme ya teguran. Dan online juga, misalnya ada siswa yang sering telat masuk kelas online, nanti kita akan kesepakatan ya. Misalnya model pembinaan seperti apa, seperti menghafal Pancasila atau menghafal pembukaan, menghafal pasal-pasal 95, menyanyikan lagu wajib. Ini bentuk-bentuk pembinaan ya, yang bisa kita terapkan ya. Membaca kitab suci, membuat renungan, membantu pekerjaan rumah orang tua atau wali, mengarang fiksi, atau merangkum materi pelajaran. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Bruno masih unmute. Baik, terima kasih Pak Sipri telah mempresentasikan materinya berkaitan dengan tata tertib. Sudah disampaikan awal oleh kepala sekolah dan diperluas oleh Sipri. Bapak Ibu, dari dua presentasi itu saya diingatkan oleh seorang psikolog, hanya dengan menggabungkan kecerdasan berpikir dengan disiplin emosional, maka para siswa kita akan mendapatkan perilaku hidup yang rasional, yang cerdas menuju kepada masa depan mereka. Jadi mari kita tetap memberi dukungan dalam bentuk apapun untuk para siswa kita berkembang secara rasional. Ya, itu yang disampaikan tadi oleh Bapak Pimpinan, Kepala Sekolah dan Wakil, dan mari kita
mendengar satu dua kata, ya, tidak banyak-banyak dari Bu Yuni. Saya berharap tidak sampai 5 menit karena masih ada sesi tanya jawab. Juga kita berikan kepada orang tua, satu dua orang mewakili Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk menanyakan sesuatu. Karena itu Bu Yuni jangan lama-lama, waktunya saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bapak Ibu guru. Terima kasih Pak Bruno kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan berlama-lama terkait dengan BP. Saya akan sedikit memperkenalkan saja dan mekanisme kerja yang memang bisa kita lakukan selama kita mendampingi para siswa. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anton, bahwa nama saya Yuni Nilamsari. Saya bertugas untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama belajar di sekolah Vianney. Nanti saya akan share nomor telepon saya, WA saya, sehingga ke depan untuk kerjasama kita lebih lancar. Memang saya akui agak kesulitan saya untuk lebih mengenal putra Bapak Ibu terkait dengan online seperti ini. Biasanya sih saya lebih mudah karena saya sering bertatap muka, sering ngobrol segala macam, tapi ini agak susah. Tapi saya akan usahakan untuk bisa lebih mengenal putra Bapak Ibu melalui Zoom atau Meet yang nanti akan kita lakukan di setiap pembelajaran. Jadi saya dapat waktu 1 jam dalam 1 minggu, saya akan usahakan maksimalkan untuk saya bisa mengenal putra Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mengenal Bapak Ibu, mungkin nanti kalau saya sudah share handphone saya, Bapak Ibu bisa berkomunikasi sama saya dengan membantu saya untuk sedikit menceritakan tentang siswa-siswinya sehingga saya juga bisa lebih mengenal. Saya terbuka terhadap masukan dari Bapak Ibu, ataupun segala sesuatu yang ingin ditanyakan terkait putra Bapak Ibu dan segala sesuatu yang menyangkut pendidikan yang akan kita lakukan selama 3 tahun belajar ini nanti. Tadi seperti yang dikatakan Pak Sipri terkait nilai, terus ada grade-nya A, B, C. Bapak Ibu tidak usah khawatir, beberapa waktu lalu saya juga sudah katakan kepada siswa, yang penting belajar maksimal, yang penting mengikuti pelajaran online dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan nanti mudah-mudahan saya akan bisa membantu putra Bapak Ibu untuk kita nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Semoga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang memang menginginkan negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang semuanya dimulai dari kelas 10. Semuanya akan saya bantu, nanti kalau ada kesulitan, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada saya lewat WA 24 jam. Tapi mungkin kalau saya tidur ya saya agak lama balasnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti ke depan saya butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Nanti juga saya akan bekerja sama dengan siswa sehingga proses pembinaan kita bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dan para siswa juga bisa lulus dengan baik dan nanti bisa melanjutkan ke tempat yang memang diinginkan oleh Bapak Ibu dan putra Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Bruno. Saya kembalikan kepada Pak Bruno tidak lama-lama dan saya akan share nomor handphone saya di chat yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu simpan jika memerlukan. Terima kasih Pak Bruno. Terima kasih Bu Yuni. Waktunya Ibu disiplin dengan waktu, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, orang tua para siswa kelas 10, di MPLS kali lalu saya memberikan motivasi hidup bagi para siswa. Suksesnya mereka akan membanggakan para guru, lembaga, dan orang tua. Siapapun yang pernah mengenal mereka, mereka akan bangga karena suksesnya mereka. Itu silakan berkomunikasi Bapak Ibu dengan BP terkait dengan suksesnya anak-anak kita ke depan. Kemana arah dan tujuan mereka, silahkan berkomunikasi dengan
guru BP SMA Vianney. Karena akan sangat membantu, sudah banyak siswa yang dibantu masuk ke perguruan tinggi negeri. Luar biasa, selamat bergabung dengan guru BP yang baru. Oke, baik. Kita sampai dengan penjelasan guru BP, maka saya memberikan kesempatan tiga saja, akumulasi pertanyaan Bapak Ibu yang diwakili 3 orang sama dengan mewakili jumlah kita yang sampai 70-an. Jadi 3 pertanyaan saja. Saya pikir pertanyaan Bapak Ibu akan sangat membantu. Tetapi kalau ada yang privasi, silakan telepon kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah yang berkaitan sifatnya privasi. Ya, itu lebih etis, tidak perlu diketahui di Zoom ini. Tetapi yang pertanyaan yang sifatnya umum, silakan disampaikan. Terima kasih. Barangkali ada yang Bapak Saya, Ibu. Pak. Oke, Ibu Saya. silakan diperkenalkan nama Ibu, orang tua siswanya, kelas berapa, silakan Bu. Saya Alexi Suntoro, Pak. Orang tua dari Lorenza Jenis Doe, kelas IPS 1. IPS 1, ya. Ya. Silakan pertanyaannya. Saya yang tadi mau tanyakan, lihat uang kegiatan sekitar 575 kurang lebih ya Pak ya. Ya. Itu apa aja? Termasuk apa aja? Terus TIK, soal TIK ya Pak ya. TIK itu nilainya dimasuk ke rapot atau tidak? Oke. Saya rasa cukup itu dulu deh Pak. Oke, terima kasih Ibu Licia. Kepada Pak Sipri tadi berkaitan dengan uang kegiatan 570 sekian, itu pemanfaatannya seperti apa menurut pertanyaan Ibu Licia. Lalu yang kedua, TIK apakah dimasukkan dalam nilai rapor? Silakan Pak Sipri untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Pak Bruno. Untuk uang kegiatan nanti Pak Anton ya. Yang saya mau jawab tentang TIK. TIK nanti kita masuk nilai rapor ya Bapak Ibu. Karena kita mulai tahun lalu sebenarnya di semester genap kita menggunakan rapor yang aplikasi yang digunakan oleh yayasan. Jadi kita usahakan memang kita akan masukkan nilai TIK itu ke dalam nilai rapor. Kita menggunakan aplikasi My Campus ya untuk rapor kita. Yang sudah SMA Vianney kemarin semester genap sudah menggunakan aplikasi sendiri itu ya. Dan tahun ini kita akan menggunakan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak Anton silakan menjawab pertanyaan Ibu Lisi. Ya. Oke, siap Pak. Berkaitan dengan uang kegiatan 500 sekian, pemanfaatannya seperti apa? Ya. Oke, terima kasih Bu Lisi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini banyak yang saya agak kita hilangkan. Jadi 575.000 itu yang pertama digunakan untuk psikotes. Jadi kita merencanakan 160 gitu. Kemudian ada fotonya itu 25. Kemudian ada nanti adalah kegiatan English Plus atau conversation. Jadi kita awalnya merencanakan itu English Plus itu 5 jam. 2 jam. Nah, itu sekitar 55.000 itu per 2 jam itu per bulan. Tetapi sekarang itu English Plus kita 1 jam. Jadi 1 jam itu sekitar 36. Jadi 36 dan English Plus itu mulai dari artinya jumlahnya 10 bulan.
Jadi 36.000 dikalikan 10 bulan artinya 360 per siswa. Jadi kita lihat 360 ditambah 30 untuk kartu pelajar, kemudian untuk foto 25, kemudian untuk psikotes itu adalah 160. Jumlahnya adalah 575. Nah, tadi ada juga kegiatan misalnya kegiatan luar kelas. Nah, karena itu nanti secara online, maka di sini tidak saya masukkan di dalam kegiatan yang dipungut oleh Bapak Ibu. Artinya mungkin nanti kita akan memasukkan itu ke dalam mungkin bus. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ibu. Penjelasannya jadi pemanfaatan uang 575 untuk kegiatan psikotes, untuk English Plus dan untuk pas foto untuk para siswa yang dipakai untuk rapor dan untuk lain-lain. Itu saja Bu, jelas? Ibu? Udah. Oke. Kalau sudah jelas, satu lagi pertanyaan, masih ada 2, tadi saya kasih 3, ada 2 lagi, ada yang mau bertanya? Jawaban siapa? Apa ya? Jawaban lu. Saya tahu apa ya. Silakan Bapak Ibu, orang tua siswa, saya kasih kesempatan lagi untuk 2 penanya. Ya apa? Iya lu apa? Iya jawaban lu apa ya? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Saya Ella, orang tua dari Alvin Bungur, kelas MIA 2. Oke, silakan. Mau bertanya mengenai uang sekolah yang virtual kan batas akhirnya sampai tanggal 20. Kalau seandainya melebihi dari tanggal 20, itu digabung ke bulan berikutnya atau kita harus bayar kemana, Pak? Itu aja, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Ella. Silakan Pak Sipri, saya tidak perlu mengulang lagi. Silakan dijawab atau Pak Anton. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya Mama Alvin ya. Untuk uang sekolah Ya, misalnya bulan Juli ini tidak terbayar, maka akan akumulasi di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ella, jelas. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak Bruno. Oke, terima kasih Bu Ella. Yang berikut, satu penanya lagi. Silakan, ada yang... Nggak ada kali Pak Bruno. Halo, selamat siang Pak Bruno. Selamat siang Pak. Ya, saya Bonar nih, orang tua dari Aurel. Ya, memang tadi kebetulan saya ada aktivitas lain tadi, jadi nggak tuntas tadi mengenai uang kegiatan yang ada tambahan 500.000 ya. Iya, Cuman Pak. tadi saya dengar ada di dalamnya psikotes, ada di dalamnya bahasa Inggris ya. Nah, satu sisi kalau saya lihat kan dari sisi ini memang kalau dalam kondisi normal sih kita sebagai orang tua sih oke-oke saja. Cuman memang di dalam kondisi sekarang ini kan baik itu dalam perekonomian bisnis maupun pekerjaan semua kan ada kendala nih. Jadi maksud saya begini, di mana aktivitas siswa kan sampai kita tidak tahu nih masih online. Nah, apakah uang istilahnya yang 550.000 itu, kalau dalam konteks bahasa Inggris kan sebenarnya kan juga sudah ada di dalam mata pelajaran yang reguler ada bahasa Inggris. Apakah ini masih ada tambahan? Ini jadi satu pertanyaan saya. Supaya bagaimana menghemat tidak ada biaya tambahan lagi dulu. Satu, yang kedua, psikotes saya tidak tahu nih, psikotes ini apakah sudah jalan atau akan jalan dalam kepentingan apa ya untuk psikotes untuk di tingkat SMA? Itu sama satu lagi tadi kalau salah foto ya, foto di dalam itu mungkin Pak Bruno atau Pak Antonius yang jadi satu pertanyaan, dan sekaligus usulan apakah itu masih bisa sementara dalam online itu bisa sementara diberikan kebijakan dulu, tidak perlu ada biaya tambahan gitu. Terima kasih Pak Bruno.
Oke, terima kasih Pak. Berkaitan dengan English Plus yang di masa pandemi ini masih dipakai atau gimana, silakan Pak Cipri. Kemudian berkaitan dengan psikotes, tujuannya apa? Silakan Bu Yuni. Sedangkan menyangkut foto itu wajib, karena foto itu para siswa harus nanti di raportnya itu dipasangin pas fotonya. Pas fotonya harus diberikan kepada mereka. Kalau tidak foto nanti fotonya beragam, dan itu juga persiapan ke depan untuk hal lain administrasi yang membutuhkan pas foto itu berkaitan. Mungkin satu lagi ini, satu lagi nih. Mungkin ini sekedar sharing saja. Foto memang oke, cuman maksudnya gini, kan memang sekian lama ini kan memang masih online ya Pak Bruno ya, Pak Antonius. Jadi satu sisi tentu memang dan operasional di sekolah juga kayak akses segala kan tentu sangat bisa dikatakan hampir tidak terpakai, irit gitu ya. Nah, apakah beberapa kebijakan itu bisa nanti bagian daripada subsidi dari sana gitu? Itu sebagai catatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih catatannya Pak. Silakan Pak Anton atau Pak Sipri untuk saya dulu Pak. Pertanyaannya Bapak. Ya, untuk uang kegiatan English Plus. Nah, tadi sudah saya katakan sebenarnya English Plus itu awalnya itu kan 2 jam awalnya. Jadi uang kegiatan awal mula kita rencanakan kan 2.500.000 awal pertama. Kemudian kita nyusut lagi, artinya kita pertimbangkan lagi sampai 1.700.000. Nah, kemudian nyusut lagi sampai saat ini Pak, sebenarnya sudah diperas ini. Sampai dengan yang terakhir ini ya. Sebenarnya ini ada beberapa orang tua yang sudah nanya, sudah bocor sebenarnya. Jadi 575 itu psikotes, mungkin ini Bu Yuni, jadi kepentingan nanti pembinaan guru BP ya, ini guru BP nanti Bu Yuni bisa ini karena kerjasama dengan lembaga lain. Kemudian foto tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bruno, pasti ini ya sangat diperlukan. Kemudian sama kartu pelajar. Nah ini kan identitas. Nah biasanya siswa itu akan ditanyakan identitas siswa. SMA mana, kemudian nanti seperti apa, seperti KTP sebenarnya seperti ini. Kemudian English Plus, nah ini dari 2 jam yang 55 kita peras menjadi, artinya kan ini online dan kita sudah kerjasama dengan lembaga lain English Plus, kita udah MOU ya, sudah ada kesepakatan itu yayasan ya, dan itu merupakan mungkin salah satu keunggulan di BHK ya. Kita ini mengambil itu, tapi 1 jam. Jadi kita sudah kerjasama dengan lembaga lain 1 jam 36.000 ya, 36.000 dan itu tidak 12 bulan. Artinya cuma 10 bulan. Jadi dari Agustus itu mulai kerjasama, arti itu yang dibayar ya. Kemudian sampai nanti 10 bulan berikutnya. Begitu, Pak. Jadi ini sudah kontrak dan sudah kita sepakati dengan yayasan, dari itu sudah MOU ya. Itu Pak. Kemudian 1 jam berapa? 1 jam sebulan apa 1 jam seminggu Pak ya? 1 jam itu sebulan. Jadi 36.000 sebulan. Per minggu. Oh per minggu, sorry per minggu. 36.000. Pak Anton, Ya, maaf. Oke. Pak Anton, Bapak maaf. Mungkin saya ini aja, karena tadi kayaknya ada saya salah mendengar. Jadi yang dimaksud saya waktu itu kan memang sebagai tim wawancara menjelaskan ada uang kegiatan 1.700.000. Lalu saya katakan nanti akan menyesuaikan lagi pada saat semuanya masih serba online. Lalu nanti akan diberitahu apakah memang masih 1.700.000 atau akan dikurangi sesuai dengan kegiatan yang akan berjalan. Nah tadi yang Bapak siapa tadi ya Pak? Bapak tanyakan, mungkin karena Bapak dapat infonya separuh karena tadi sempat lagi ada acara lain. Jadi itu bukan 1.700.000 ditambah 500 sekian, tapi tadi yang sudah dikatakan sama Pak Anton dipres menjadi 500 sekian dengan perincian untuk
bahasa Inggris, psikotes, foto, dan yang memang tadi dikatakan oleh Pak Anton. Jadi bukan ditambahkan dari 1.700.000 ditambahkan 500, tapi berkurang sesuai dengan yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Anton. Seperti itu Bapak, mungkin untuk lebih mempertegasnya terkait dengan penggunaan uang kegiatan. Demikian. Oke, Bu Yuni. Sekaligus ya Pak, saya menjelaskan penggunaan psikotes ya Pak Bruno ya. Tadi soalnya juga ditanyakan dari 500 sekian itu ada 160 digunakan untuk psikotes. Jadi psikotes itu memang kami bekerja sama dengan pihak luar di mana nanti hasil dari yang ditanyakan di dalam psikotes itu nanti bisa menunjukkan gaya belajar putra Bapak Ibu. Jadi seperti apa? Apakah lebih cenderung membaca, lebih cenderung mendengar, atau memang harus pakai gerak-gerak seperti itu. Jadi nanti itu. Lalu yang penting juga terkait dengan untuk penjurusan ke perguruan tinggi, nanti kira-kira nih anak cocoknya kemana ya dengan melihat karakter siswa. Memang masih jauh kelas 12, tapi akan baik kalau kita sudah antisipasi dari sekarang sehingga nanti ke depan siswa bisa mempersiapkan diri. Lalu juga itu juga akan melihat kecenderungan siswa terkait pribadi siswa. Misalnya, apakah anak ini termasuk yang introvert, ekstrovert, apakah anak ini juga termasuk yang rajin. Di situ akan kelihatan. Juga di situ akan kelihatan terkait dengan kemampuan anak putra Bapak Ibu, apakah matematikanya rendah. Kenapa nilai matematika saya rendah? Oh, ternyata memang kemampuan dia dari hasil psikotes memang rendah. Oh, bahasanya anak saya cerewet banget. Oh, kenapa? Karena memang verbalnya cukup tinggi ternyata hasil psikotes. Nah, hal-hal seperti itu yang akan didapatkan putra Bapak Ibu pada saat nanti setelah psikotes. Saya akan usahakan nanti setelah psikotes, pihak psikotesnya akan mencoba, kita akan pertemuan lagi untuk membahas ini sehingga Bapak Ibu juga bisa membaca hasil psikotes. Saya akan usahakan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dan tadi Bapak yang bertanya. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Oke, Bu Yuni, saya pikir Pak Sipri, Pak Anton tidak perlu menjelaskan lagi karena dari uang kegiatan yang tadi wawancara itu 1 juta lebih, karena merasa bahwa di masa-masa masih masa di pandemi, maka dikurangi dengan alokasinya kegiatan yang dipangkas itu, Bapak. Terus tadi dengan adanya tes psikologi itu maksudnya supaya Bapak Ibu bisa mengajar para siswa berdasarkan kategori yang kita dapatkan dari BP hasil tesnya. Pendampingan kita ke para siswa itu maksimal, itu seperti itu kira-kira. Jelas ya Bapak? Oke, terima kasih Pak Bruno. Ya, tetap ada harapan untuk pertimbangan, tapi ya kalau memang sudah jadi suatu keputusan dan kebijakan ya. Oke Pak. Kalau masih kurang jelas, mungkin nanti secara pribadi menanyakan kepada pimpinan lebih jelas untuk diberikan kepada Bapak. Oke, itu baik, saja. Pak Bruno. Terima kasih Pak Bruno. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya tadi menginformasikan kepada kita semua yang mengikuti rapat Zoom ini bahwa pada kesempatan ini hanya diberikan 3 pertanyaan. Kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaannya kepada Pak Anton atau Pak Sipri atau ke wali kelas Bapak anak Bapak Ibu ya. Ada wali kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, ada 10 UI 1, 10 UI 2. Jadi mohon itu biar semuanya terang benderang ya bagi kita. Oke, baik Bapak Ibu, guru, para pimpinan, dan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, akhirnya kita sampai ke penghujung acara kita. Di akhir kegiatan kita melalui Zoom mengikuti seluruh program kerja SMA Vianney untuk Bapak Ibu, para siswa di SMA Vianney periode 2021-2022, saya akhiri dengan sebuah kata.
kalimat kebersamaan yang sesaat ini, kebersamaan para guru bersama para orang tua sesaat ini terasa lebih berarti, ya, karena kita semua terbuka untuk memahami semua program dengan harapan ke depan kebersamaan kita terus kita lanjutkan untuk memotivasi, mendampingi para siswa kita untuk menjadi anak-anak yang sukses di masa depan yang membahagiakan semua orang. Itu saja, dan akhirnya kita tutup seluruh rangkaian kegiatan pertemuan sosialisasi program sekolah SMA Afiani dan seluruh kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa kepada Ibu Frida Elizabeth. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Bruno. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum pertemuan ini kita akhiri, kita akan doa penutup. Mohon maaf saya akan bawakan secara Katolik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan secara virtual ini. Engkau mendampingi dan menuntun pembicaraan kami dari awal hingga akhir. Kami mohon ampun jika kurang menghargai bimbingan-Mu dan atas kekurangan-kekurangan kami dalam pertemuan virtual ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan ini. Sudilah Engkau memberkati kami semua yang terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini, baik pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan semangat baru bagi kami semua untuk kemajuan sekolah kami, terutama untuk membimbing anak-anak kami dalam menanggapi dan menggapai cita-cita dan masa depannya. Dan semoga kami semakin terbuka untuk melayani sesama kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau adalah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Frida atas doanya mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Ada satu tambahan Bapak Ibu untuk komunikasi dengan orang tua, wali kelas 10 MIA maupun IS siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu apapun yang disampaikan ke kami untuk diteruskan kepada pimpinan. Karena itu, mari kita terus saling berkomunikasi, terutama orang tua para siswa kelas 10 dengan wali kelas masing-masing. Percayakan anak Bapak Ibu ke kami akan terus membantu mereka, membawa mereka kepada apa yang kita harapkan bersama. Akhirnya, Benar ada foto, saya Pak, mau foto ya? sebelum mengakhiri kegiatan ini nanti kita adakan foto bersama yang akan dilakukan oleh Pak Cipri. Oke, Bapak Ibu, ada 3 halaman ini. Mohon kameranya dibuka ya, Bapak Ibu. Mohon kameranya dibuka. Kita akan mulai dari layar pertama. Silakan senyum yang baik. Oke, kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Yang berikut layar kedua. 1, 2, 3. Layar terakhir yang ketiga. Ada yang belum buka kamera ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Bruno. Oke.
Oke, terima kasih Pak Supri. Akhirnya kami ucapkan selamat untuk Bapak Ibu siswa kelas 10. Kami tetap mendukung dengan doa-doa kami supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini. Kita saling memberi dukungan satu sama lain agar anak-anak kita mendapatkan perhatian yang efektif untuk tujuan hidup mereka. Akhirnya, selamat siang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima Selamat kasih. siang semuanya. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya. Dah keluar, Kris. Keluar. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih, kasih Pak. juga. Terima kasih kembali, Mbak. Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.